Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mode 13. Kali ini video penjelasannya itu sendiri-sendiri ya, tidak kelompok, karena isi modulnya cuma beberapa poin ya. Ini ada poin 1, 2, 3 ya. Mungkin saya akan jelaskan pendahuluan, pesan ICP dan ping dan threshold ya mungkin. Pada modul ini kita akan belajar tentang ICMP. Tujuan modul ini menggunakan berbagai alat untuk menguji konektivitas jaringan ya. Terus judul topik yang akan kita bahas itu ada pesan ICMP dan penggunaan ping dan threshold. Tujuan topiknya itu untuk menjelaskan bagaimana ICP digunakan untuk menguji koneksi jaringan dan gunakan utilitas ping dan threshold untuk menguji koneksi jaringan. Kita akan masuk ke dalam pesan ICMP ya. Saya akan terjemahkan agar penjelasannya lebih bisa dibaca dan lebih jelas ya. Nah ini, dalam pesan ICMP ada yang namanya pesan ICMP dan ICMP V6 ya, V4 dan V6. Pada topik ini kita akan mempelajari jenis protokol pesan kontrol internet atau ICMP dan alat-alat yang digunakan untuk mengirim. Meskipun IP merupakan protokol upaya terbaik, best effort, rangkaian TCP atau IP menyediakan pesan kesalahan dan pesan informatif yang berkomunikasi dengan perangkat IP lain. Pesan-pesan yang dikirim menggunakan layanan ICMP. Tujuan pesan-pesan ini adalah untuk memberi umpan balik tentang masalah yang terkait dalam pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu. Bukan untuk membuat IP lebih andal, pesan ICMP tidak diwajibkan dan sering tidak diizinkan dalam jaringan karena alasan keamanan. Ya, jadi ICMP ini bisa alasan keamanannya karena bisa diakali oleh orang jahat untuk disisipkan entah itu virus, entah itu malware, atau bahkan di spam ulang, jadi bikin nge-lag itu. ICMP tersedia untuk IPv4 dan V6. IPv4 itu pengiriman pesannya menggunakan ICMP V4, begitu juga dengan IPv6 ya, dia menggunakan ICMP 6. Nah, dalam kursus ini istilah ICMP digunakan ketika merujuk pada ICMP 4 dan ICMP 6. Jadi jenis ICMP, jenis pesannya itu ada kejangkauan host, tujuan atau layanan yang tidak dapat diakses, dan waktu terlampaui atau RTO. Ini ada ketersediaan host ya. Pesan gema ICMP dapat digunakan untuk menguji jangkauan suatu host dalam jaringan. Host IP mengirim permintaan gema IP ke host tujuan. Jika host tersebut tersedia, tujuan akan merespon dengan balasan gema. Nah, dia akan melakukan ping. Tuh, dia akan mengirim pesan echo ya. Nah, misalnya di sini nih, apakah sampai tidak dia memberikan pesan echo? Ya di sini, jadi dia akan mengirim pesan echo lagi. Nah, tuh, echo replay. Terus itu masuk tujuan layanan yang tidak dapat dijangkau ya. Ada beberapa kode destination unreachable di V4. Misalnya 0 itu untuk jaringan tidak dapat dijangkau, 1 untuk host yang tidak dijangkau, 2 untuk protokol IP yang tidak dapat dijangkau, dan 3 itu untuk protokol yang tidak dapat dijangkau. Port yang tidak dapat dijangkau ya. Dan kalau untuk V4, V6 sendiri, 0 itu rute tidak ada rute ketujuan, 1 komunikasi dengan tujuan dilarang administratif, 2 di luar cangkauan alamat sumber, ketiga alamat tidak dapat dijangkau, dan keempat port tidak dapat dijangkau. Terus ada waktu terlampaui atau RTO ya. RTO bukan record timeout. Iya ya. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa paket tidak dapat diteruskan karena waktu yang diberikan pada paket tersebut ini ya kelebihan atau sudah habis waktunya gitu. Jadi dia akan menyampaikan time exceeded ya, atau waktu terlampaui ya. Terus ada pesan untuk ICMP 4 ya, V6, yaitu
cara mengirim pesan antara router V6 dengan proses misalnya alokasi alamat dinamis, yaitu pesan permintaan dengan router permintaan RTP RA. Nah ini ada ini ya, ini pesan RA itu dikirim oleh router mendukung IPv6 setiap 200 detik. Kalau RS bolak-balik ya. Kalau NS seperti itu, seperti ini ya. Lalu kita akan masuk ke dalam tes ping. Di sini kita jenis penggunaan connect ping itu meliputi hal melakukan ping ke loopback lokal, gateway default, dan host jarak jauh ya. Nah, ping loopback itu ping dapat digunakan untuk mengkonfigurasi internal IPv4 atau 6 pada localhost untuk melakukan pengujian ping alamat loopback lokal ini ya. Respon dari loopback itu menunjukkan bahwa IP yang terpasang dengan benar pada host. Respon berasal dari lapisan jaringan, namun respon ini bukan indikasi alamat atau gateway yang telah dikonfigurasi dengan benar ya. Jadi ini cuman untuk menunjukkan bahwa IP yang dipasang itu benar atau tidak. Terus ada ping gateway default ya. Ini kita menggunakan ping ini untuk menguji kemampuan host untuk berkomunikasi dengan jaringan lokal. Ini umumnya digunakan lakukan ping ke alamat gateway default host. Jadi jika ping berhasil ke default, gateway default menunjukkan bahwa host dan antarmuka router berfungsi sebagai default sama-sama beroperasi di jaringan lokal. Terus untuk ping jarak jauh ya. Ping ini digunakan untuk menguji kemampuan lokal host untuk berkomunikasi melalui jaringan internet yang tadinya lokal jadi berkomunikasi ke beda router atau beda switch. Beda router saja. Lalu melewati beberapa gateway. Nah, seperti ini ya. Misalnya ini permintaan sini dibalas sini ya. Terus ada traceroute ya, ini untuk menguji jalur ya, untuk membaca, untuk men-tracking jalur. Jadi ada waktu perjalanan pulang pergi ada RTTA. Gunakan paket traceroute memberikan waktu tempuh pulang pergi untuk setiap hub di sepanjang jalur dan menunjukkan apakah suatu hub gagal merespon. Waktu tempuh gagal dalam waktu yang dibutuhkan paket mencapai host. Tanda bintang digunakan untuk menunjukkan paket akan yang hilang atau tidak terbalas. Ini seperti ini. Nah, ini kedua sini. Nah, dari sini ke sini, ke sini, ke sini gitu. Nah, itu tercatat nanti ya, tertampil semua ya nanti ya di sini ya. Oke, ini mungkin sudah saya kerjakan ya, kedua ini ya. Sudah ada di YouTube juga. Mungkin sampai sini saja penjelasan tentang ICMP. Jadi pada dasarnya ICMP ini protokol untuk memberikan pesan ya. Jika ada kesalahan atau ada anomali ya di dalam jaringan ya. Sesuai namanya Internet Control Message Protocol ya. Jadi ini protokol pengiriman pesan aja. Mungkin sampai sini saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.